merasa sulit gitu. Kenapa? Karena hamzah mufrad itu yang harus diperhatikan adalah kita memahami wazan fiil dulu gitu ya. Jika sudah memahami wazan fiil maka akan mudah untuk memahami apakah posisi lafaz ini bagian dari fa fiil, bagian dari lam fiil atau bagian dari ain fiil. Baik, sebelumnya kita mulai dulu hak kinayah ya. Terakhir kemarin kita akan bahas lafaz hak kinayah pada arjih ya. Arjih ini adalah lafaz yang lafaz khusus dalam hak kinayah, yang mana bacaan para imam itu bermacam-macam ya. Sudah saya buatkan matriksnya, kita akan praktek terlebih dahulu. Sini qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madain hashirin. Qalu di sini terdapat jaiz mufasil, arjih lafaz hak kinayah yang khusus ya, yang mustasna ya. Wa akhahu ini hak kinayah tapi yang kaidah umum ya, di mana As-Susi siapa namanya Ibnu Katsir membaca dengan silah. Kemudian mada ini adalah mad wajib muttasil ya. Untuk tahlil qiraatnya mad jaiz munfasil ya, sebagaimana kita tahu bahwa qalun ad-Duri membaca dengan al-qasr dan tawassut. Kemudian Ibnu Katsir dan As-Susi membaca dengan qasr saja. Kemudian Hamzah dan Warash membaca dengan bitul ya. Kemudian pada lafaz arjihnya ya, di sini bermacam-macam lafaz arjih ya. Kita lihat di situ pada lafaz arjih Qalun membaca dengan arjih ya. Kemudian Ibnu Katsir dan Hisham membaca dengan arjihu ya, dengan silah. Abu Amr arjihu, Ibnu Zakwan arjihi ya. Kemudian Asim dan Hamzah arjih, Warash dan Al-Kisai arjihi ya. Itu bagian bacaan-bacaan para imam. Kemudian pada Ibnu Katsir silah ya, seperti biasa silah yaitu dengan memberikan menambahkan huruf mad ya setelah huruf H. Kita lihat yang pertama, kita letakkan seperti biasa kolon terlebih dahulu ya. Bacaan kolon qasr sini arjih. Pada lafaz arjihnya dibaca dengan arjihi. Kemudian akhahu bi adam silah, sininya tawassut. Mad wajib muttasil tawassut. Dibaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Ibnu Katsir ya. Yang kedua Ibnu Katsir di sini sama masih qasr ya. Karena ikhtilaf yang terjadi di sini ya, itu pada lafaz 3, 4 ya. Kalau lafaz yang keempat ini masih mayoritas sama. Kita lihat lafaz yang ketiga di masalah yang ketiga dan kedua ini yang terjadi ikhtilafnya lebih banyak gitu. Apalagi lafaz yang kedua, maka kita letakkan di sini Ibnu Katsir ya. Kenapa tidak yang masalahnya tawassut dulu, Bu? Karena kalau misalnya yang kita letakkan di sini masalah yang paling akhir dulu gitu ya, yang punya ikhtilaf paling akhir, maka pasti akan menempati di sini posisi Warash gitu ya. Kalau Warash kita letakkan di sini nomor 2, Warash itu mempunyai ikhtilaf dari awalnya, dari mad jaiznya gitu. Ya, maka kita cari di ikhtilaf yang ketiga. Nah, adakah ikhtilaf yang ketiga? Ini siapa yang punya ikhtilaf di masalah hak kinayah, yaitu Ibnu Katsir. Ya, nah, Ibnu Katsir kebetulan masih sama dengan Ibnu Qalun pada masalah yang pertamanya. Ya, kan masalah yang kedua ini hampir semuanya berbeda ya, banyak sekali bacaannya. Maka kita katakan nomor 2 Ibnu Katsir yang masih sama qasrnya. Baik.
Ibnu Katsir. Qalu arji'hu wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Selanjutnya yang masih punya bacaan qasr siapa? Nah, yang masih punya bacaan qasr itu adalah Ad-Duri, ya. Ad-Duri masih punya bacaan qasr, ya. Kemudian Ad-Duri kebetulan Abu Amr mempunyai bacaan juga yang mempunyai ikhtilaf juga pada lafaz arjinya, yaitu membaca dengan arji'hu menambahkan hamzah di sini. Sebelum haknya ada hamzah, silahnya diadami silah. Qalu arji'hu wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Selesai Ad-Duri yang pertama. Berarti setelah kita lihat apakah di masalah yang pertama ini masih ada yang punya bacaan qasr yang belum kita paparkan. Kita lihat Qalun sudah, Ibnu Katsir sudah, Ad-Duri sudah, As-Susi belum gitu. Tapi kita lihat As-Susi apakah bisa masuk kepada bersama perawi Abu Amr Ad-Duri. Ternyata bisa, karena As-Susi tidak punya ikhtilaf pada mat wajib dan tidak punya ikhtilaf pada hak kinayah. Kemudian artinya sama dengan Ad-Duri, bisa kita masukkan di sini As-Susi. Lalu yang berikutnya, selesai al-qasr berarti at-tawassut. Tawassut kita mengulang lagi, kolon lagi, hanya mengganti qasrnya saja dengan tawassut di sini. Ya, tawassut berarti 4 harakat ya. Qalu arjihi wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Ad-Duri tawassut, arjihnya arjih. Qalu arji'hu wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Selanjutnya Hisham ya. Kenapa Hisham? Kita lihat. Yang punya bacaan tawassut itu pada madda ismun fasil, qalun ad-duri, kemudian al-baqun. Ya, al-baqun kan berarti sisanya. Sisanya siapa yang belum masuk di situ? Sisanya ada Ibnu Amir, Asim Al-Kisai. Tapi kita lihat bahwa Ibnu Amir punya 2 wajah bacaan pada lafaz arjihnya, ya. Itu menurut riwayat Hisham, arjihu memberikan huruf mat, baca dengan silah di sini ada lafaz hu-nya, dan Ibnu Zakwan bacanya arjihi, ya, arjihi. Maka dipecah Hisham dan Ibnu Zakwan. Katakan Hisham dulu ya. Hisham dulu baru Ibnu Zakwan, sesuai dengan urutannya. Qalu arji'hu wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Ibnu Zakwan. Qalu arji'hi wa akhahu wa arsil ini hasyirin. Kemudian selesai Ibnu Amir, ya kan? Setelah Ibnu Amir 2 wajah bacaan ini, lanjut Asim. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Selesai Asim Al-Kisai. Ya, kenapa di breakdown semua al-baqun? Karena punya ikhtilaf ya pada lafaz arjihnya. Al-Kisai qalu arjihi wa akhahu fil madaini hasyirin. Ini Warash sudah tidak lagi sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Dia punya bacaan bikul pada mad jaiznya, dan arjihi sama dengan Al-Kisai. Itu berarti 6 harakat ya. Kita baca. Qalu arjihi wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Selesai Warash. Berikutnya adalah Hamzah ya. Ini Hamzah yang terakhir bitul ya, sama dengan Warash, hanya saja Hamzah itu membacanya dengan arjih sama dengan sama dengan Asim ya. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini
ini hasyirin. Ya. Itu cara mengurutkannya ini. Untuk permasalahan yang ini seperti ini. Ya. Baik, kita coba praktek dulu ya. Baik, coba baca. Kolun wajah pertama, Cindy Nabila. Baik, Cindy silakan. Yang pertama ya, Bu? Ya, kolon yang pertama dulu. Kolon yang pertama. Langsung aja. Nggak usah dibaca kosnya. Qalu arjihi wa akhahu. Nggak panjang, sayang. Arjihinya arjihi wa akhahu. Kalau arjihi wa akhahu itu berarti dia silah. Nah nih. Qalu wa arjihi. Qalu wa arjihi wa arjihi. Bukan wa arjihi. Oh iya. Qalu arjihi wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Baik, Siti Alfia. Ibnu Katsir. Qalu arjihi. Qasar. Isinya qasar. Qalu arjihu wa arjihu. Qalu arjihu wa arjihu. Perhatikan, itu ada hamzahnya. Ada hamzahnya di situ. Arjihu. Qalu arjihu wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Uti Wulandari, ulangi Ibnu Katsir. Iya, Bu. Ya, Ibnu Katsir ulangi. Qalu arjihu wa akhahu. Arjihunya ada matnya itu, ada istilahnya. Qalu arjihu wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Baik, Ad-Duri wajah yang pertama. Oleh Nida Rahmatika. Qalu arjihu wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Baik. Sri Hartini, kolon wajah yang kedua. Qalu arjihi wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Baik, Nur Fahmi, Ad-Duri wajah yang kedua. Qalu arjihu wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Baik, Wirda Aulia. Hisham. Hisham. Qalu arjihu wa arsil fil Wa akhahunya mana? Qalu arjihu wa akhahu fil madaini. Wa akhahu wa arsil. Qalu arjihu wa akhahu wa arsil fil madaini. Akhahunya nggak panjang. Ya, wa akhahunya, hunya itu nggak ada sila. Qalu arjihu wa akhahu wa arsil. Ulangi. Qalu arjihu wa akhahu wa arsil fil Hunya panjang. Bentar, siapa? Wirda ya. Hunya yang pertama ini, arjihunya kan dia panjang, ada wawunya nih, ada silahnya. Ya.
qalu arji'hu wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Ibnu Zakwan, coba Yulianti. Iya, Bu. Qalu arji'i wa akhahu fil Akhahu wa madaini arsil. Wa akhahu wa arsil. qalu arji'i wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Baik. Ibnu Zakwan tadi sudah ya. Asim, coba Qudsiyah. Silakan Qudsiyah, Asim. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Baik, Al-Kisai, Neng Rahma. Qalu arjihi wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Baik, Warash, coba Ziana. Baik, Bu. Qalu arjihi wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Berapa harakat atau itu? Apa, Bu? Atau berapa harakat? 6 harokat. Mona Mulyati, Hamzah. Oh, Yuk, silakan Mona. ya Ibu. Qalu arji wa akhahu wa arsil fil madaini. Baik. Itu ya teman-teman ya. Untuk ayat ini ada pertanyaan dulu, silahkan sebelum kita lanjut ke An-Naml. Masih ada banyak yang harus kita bahas, silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya An-Naml ya. Baik. An-Naml. Untuk tugas kita kemarin selanjutnya itu kan saya kasih tugas ya sama kalian. An-Naml ya, surah An-Naml ayat 20. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla 'anhum yarji'un. Kita lihat di sini ikhtilafnya terjadi pada yang pertama lafaz hak kinayah yang mustatayat fa'alqih ilaihim ya, hak itu. Kemudian ilaihim mim jama ya, bertemu dengan huruf selain hamzah qaqah, tsumma tawalla anhum. Jadi yang pertama itu adalah hak kinayah mustathnayat. Masalah yang kedua itu adalah mim jama ya. Jadi dua masalah. Sebenarnya ada lagi satu masalah lagi. Di lafaz fa'alqi ilaihim ini hak ini kan dia sukun ya. Kemudian bertemu dengan hamzah. Ada masalah anaqal di situ. Ya, as-sakin al-mafsul. Tapi saya tidak ingin bahas gitu ya, karena supaya kalian fokus ke hak kinayah dan mim jama dulu. Nanti insyaallah akan kita bahas pada mungkin pertemuan akhir. Ya meskipun nanti di buku itu ketika di surat Al-Baqarah di Al-Baqarah itu ada pembahasan yang belum dibahas. Tapi kalau misalnya untuk tugas saya tidak akan menjelaskan sekarang. Ya, baik. Untuk lafal fa'alqi ilaihim, ya, sini kita lihat. Lafal fa'alqi ilaihim, situ kalian lihat di pembahasan kinayah yang mustasnayat, ya, di mana
ada bacaan para imam, ya, yaitu Qalun membaca dengan fa'alqihi, ya, haknya kasroh, kan pastilah. Kemudian Hisham punya dua wajah. Hisham mempunyai wajah bacaan yang pertama haknya kasroh, fa'alqihi. Kemudian wajah yang kedua, fa'alqihi, haknya itu ada silahnya, ya, haknya itu ada silahnya. Kemudian untuk Abu Amr, ya, Abu Amr membaca di sini. Abu Amr itu masuk sebenarnya al-Baqun, ya. Al-Baqun yaitu membaca dengan apa? Fa'alqihi, haknya itu sebentar. Haknya yaitu dengan apa? Al-Baqun membaca kasrah haknya, kemudian menambahkan silah di situ, ya. Maka kita bahas yang pertama Qalun dulu, ya. Qalun fa'alqihi haknya kasrah, ya. Haknya kasrah tanpa silah, ya. Jadi bacaannya izhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Ya, selesai yang pertama. Lalu Qalun wajah yang kedua. Qalun wajah yang kedua masih fa'alqihi tapi baca dengan silah, ya. Izhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza. Maaf. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Ya. Kemudian setelah selesai masalah yang kedua, Qalun dengan silahnya, maka kita lanjut lagi. Siapa lagi yang mempunyai wajah bacaan yang lain, ya, selain selain para imam yang tadi, ya. Kita lihat ada di situ Ibnu Katsir. Nah, apakah Ibnu Katsir bacaannya masuk ke yang mana? Ya, kira-kira Ibnu Katsir masuk yang mana? Setelah Qalun, ya. Qalun Nafi', ya kan? Nafi'-nya mempunyai wajah bacaan yang fa'alqih, ya. Dia bersama dengan Abu Amr dan bersama Nafi' itu, ya, bergabung dengan Al-Baqun, ya. Nafi'. Kemudian selain imam-imam yang terlihat di situ, ya, yang terlihat pada dibaca halaman 103, ya. Selain Imam Abu Amr, kemudian Asim, Hamzah, Qalun, Hisham, yang belum disebutkan berarti siapa? Yang belum disebutkan berarti ada Ibnu Katsir, ya, kemudian perawi Nafi', ya, kemudian siapa lagi? Ibnu Amir sudah ada Hisham, berarti tinggal Ibnu Zakwannya. Ya, Ibnu Zakwannya berarti masuk di Al-Baqun. Kemudian Asim sudah disebutkan, ya, bersama Abu Amr, berarti nggak masuk Al-Baqun. Berarti selain itu ada Al-Kisai, ya. Jadi masuk di yang nomor keempat sini, ya. Setelah Qalun, kita di sini membaca dengan wajah bacaannya Abu Amr, ya. Abu Amr, kenapa Abu Amr? Ya, karena di sini Abu Amr mempunyai ikhtilaf, ya, pada lafaz al-qihnya, ya, ikhtilaf pada lafaz al-qihnya. Nah, di sini kita letakkan Abu Amr yang nomor 3, di mana Abu Amr membaca dengan fa'alqih, haknya itu sukun. Kemudian mim jamaknya sukun juga, ya, jadi bacaannya fa'alqih, ya. فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Ya, Abu Amr selesai, ya. Kemudian
Abu Amr di sini bisa indaraja ma'ahunya, ya, bisa bersama siapa lagi, ya. Karena mempunyai bacaan yang sama dengan Asim dan Hamzah pada mim jamak dan pada lafal fa'alqihnya, maka dimasukkan Asim dan Hamzah di sini. Ya. Kemudian pada lafaz yang pertama ini, ya, pada lafaz yang qalun wajah pertama itu kita masukkan Hisham karena Hisham mempunyai wajah bacaan yang sama pada lafaz fa'alqihinya, ya, di mana hanya itu kasrah, masukkan Hisham wajah yang pertama. Setelah Abu Amr siapa lagi yang punya wajah bacaan yang lain? Kemudian ada Hisham wajah yang kedua di mana haknya itu adalah membaca dengan apa namanya, fa'alqihi, haknya kasrah dan menambahkan silah di situ, ya. Hisham wajah yang kedua, fa'alqihi kita tuliskan di bawahnya, di bawah Abu Amr, ya, karena posisi Hisham kan setelah Abu Amr, ya. Jadi Imam Nafi, kemudian Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir. Jadi yang ketiga. Hisham, fa'alqihi, ya. Ini saya salah tulis. Hisham. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Yang bersama dengan bacaan Hisham siapa? Ya, kita lihat di sini Al-Baqun dengan Hisham wajah yang kedua itu wajah bacaannya sama. Itu menambahkan silah dan haknya kasrah, ya, di sini. Haknya kasrah. Maka yang sama dengan bacaan Hisham yaitu Al-Baqun, yang belum disebutkan siapa? Ada yang pertama Warash, ya. Warash di mana Al-Baqunnya Warash masuk kepada Al-Baqun. Kemudian siapa lagi? Setelah itu Ibnu Katsir. Saya tanya, kira-kira Ibnu Katsir masuk nggak ke Al-Baqun atau di mana masuknya? Kira-kira Kolun wajah pertama bukan Ibu? Kenapa wajah pertama? Kalau wajah pertama, coba Ibnu Katsir kira-kira masuk yang mana? Kolun wajah kedua, Ibu. Kenapa? Karena yang mim jamaknya membaca silah. Oke. Betul nggak kalau Ibnu Katsir di bacaan Hisham ini? Tapi beda di itunya, Bu. Beda di yang fa'alqihnya itu. Kalau di wajah kedua. Kayaknya Hisham 2 deh, Bu. Hisham 2 atau yang mana? Hisham 2. Buat lagi kayaknya, Bu. Maksudnya di bawahnya lagi. Oke. Kalau Hisham yang kedua kita lihat. Ibnu Katsir baca fa'alqihnya gimana? Bikasril ha ma'asilah. Bikasrilha ma'asilatiha. Oh, Sama ya, sama Hisham, ya. iya. Ya. Mim jamaknya Beda. beda. Jadi gimana? Ditulis di bawahnya. Bisa nggak kira-kira masuk di sini atau di sini? Di bawah kolon 2 ya, Bu? Di bawah Di kolon bawah 2? kolon 2, Bu. Kolon 2. Di bawah kolon 2 atau di bawah Hisham? Di bawah Hisham. Di bawah Hisham. Di bawah Hisham. Ibu. Di bawah kolon 2. Di bawah kolon 2. Kolon 2 apa Hisham nih? Hisham, Bu. Hisham, Ibu. Hisham, Bu. Hisham, Bu. Biar urutannya sukun silah, Bu. Kita letakkan, ya, setelah siapa maunya di sini? Kita tambahkan dulu, ya. Bentar.
Ibnu Katsir ya, diletakkan di sini ya. Bentar. Gitu ya. Jadi setelah Hisham ya, boleh karena posisi keduanya di sini kan dia kalau misalnya diletakkan Hisham di awal, dia punya ikhtilaf sama dari awalnya. Nah, Ibnu Katsir juga ketika diletakkan di sini, maka dia punya ikhtilaf pada pertama dan kedua, ya. Maka boleh diletakkan di sini Ibnu Katsir, ya, atau Hisham dulu, ya. Karena di sini bacaannya Hisham itu adalah sama-sama dengan sukunnya Abu Amr, maka boleh diletakkan di sini Ibnu Katsir di bawahnya Hisham. Di sini ya silah ya. Dan Hisham kemudian apa namanya Ibnu Katsirnya berarti di atas kolun gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk menjawab dengan tulisan begini ya, maka boleh diletakkan Ibnu Katsirnya itu setelah Abu Amr ya, atau di sini boleh diletakkan setelah kolon yang nomor 2 gitu ya. Karena melihat yang pertama sama-sama silahnya ya, dan kemudian perpindahan daripada ikhtilaf yang pertama ini ya, dari fa'alqihi menjadi fa'alqihi gitu ya. Jadi Ibnu Katsir boleh diletakkan di bawah Hisham sini ya, boleh diletakkan di atasnya Abu Amr, melihat urutan daripada Ibnu Katsir itu letaknya setelah kolon gitu ya. Jadi untuk Ibnu Katsir berarti dia tidak bisa masuk kepada wajah bacaannya Al-Baqun karena mempunyai bacaan ya. Gitu ya teman-teman ya. Coba dibaca, kita baca untuk bacaan kolon wajah pertama. Salsabila khairun nisa. Salsabila ada? Ada Ibu. Silakan. Idhab bi kitabi hadza fa'alkihi ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Hakiki, coba kolon wajah yang kedua. Izhab bi kitabi Silakan kolon wajah kedua, silakan. Izhab bi kitabi hadza fa'alkihi ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Silahnya gimana? Ilaihi ma summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un.
Izhab bikitab. Oke, sorry ya. Jaringan saya. Oke, baik. Tadi Hakiki, tolong bacanya itu sila ya. Sila berarti idhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fanzur. Ya. Anhumu ilaihimu. Itu sila. Coba ulangi lagi, baca. Hakiki. Izhab bikitabi hadza fa'alqihi Panjang ilai. hadanya. Hadanya panjang. Hadza. Izhab bikitabi hadza fa'alqihi ilaihim summa tawalla anhum fanzur maza yarji'un. Oke. Selanjutnya tunggu. Abu Amr dibaca Wilda Awaliyah. Ibu maaf saya out of cam ya Bu, lagi kurang sehat. Ya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Idhab bi kitabi hadza fa'alq. Abu Amr kan Bu ya? Panjang. Iya, panjang. Di kitabinya panjang itu. Iya. Idhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim. Hadanya panjang. Hadza itu kan mat ya, mat tabi'inya panjang. 2 harokat. Idhab bi kitabi hadza. Idhab bi kitabi. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum fa'anzur madza Fanzur. Bukan fa'anzur ya, fanzur. Coba ulangi lagi. Ya, coba diulangi sama siapa ya? Yunita. Abu Amr. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Izhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Oke. Selanjutnya Hisham oleh siapa ya? Maryam Jamilah ya, Maryam. Idhab bikitabi hadza fa'alqihi ilaihim summa tawalla anhum Oke. Baik. Ibnu Katsir oleh Ganis Samahah. Idhab bikitabi hadza fa'alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Siapa nih? Winda Ibnu Katsir. Idhab bi kitabi Winda. Teman-teman tolong diperhatikan ya hukum-hukum tajwid yang lain ya, seperti matobi'i gitu. Bi kitabi, nah hadza itu kan matobi'i, jangan sampai dilewat. Ayo coba ulangi lagi. Idhab. Ibnu Katsir. Ayo Winda. baik ya. Idhab bi
idhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihimu summa tawalla anhumu fandur madza yarji'un. Baik, coba dibaca lagi. Farida, Qalun. Izhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Oke. Qalun wajah yang kedua, Azka. Azka Asri. Ya, Bu. Izhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Baik. Selanjutnya siapa ya? Soleka, silakan Abu Amr. Izhab bi kitabi hadza Izhab bi kitabi hadza fa'alqihi Panjang. ilaihim Ulangi. Bi kitabinya panjang. tawalla anhum Soleha. fanzur madza Bi kitabinya teman-teman panjang ya. ya, Ibu. Bi kitabi itu ada mat tobi ini. Ulangi lagi. Izhab bi kitabi. Izhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Oke. Coba Hisham. Hisham oleh Adisha. Hisham ya, Bu. Ilham bi kitabi hadza fa'alqihi Oke. Ibnu Katsir, coba Saila. Idhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihimu summa tawalla anhumu fanzur madza yarji'un. Oke, sekali lagi Ibnu Katsir dibaca Anisatul Afifah. Ya, Anissa. Anissa? Suaranya mana? Nggak kedengeran suaranya. Anissa ada nggak? Anissa Ya? Afifah lagi error, Bu. Zoom-nya Error. nggak ada suaranya. Oke. Siti Sofwatul, udah belum Siti Sofwatul? Belum, Ibu. Ya, Siti Sofwatul, silakan Ibnu Katsir. Idhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Oke, coba Ibnu Katsir lagi ya. Hamidah. Baik, Bu. Izhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Baik.
Fauziah Mulyaningsih. Coba Fauziah dibaca kolon, baca pertama lagi. Idhab bi Ah, kitabiha. Kalau kolahnya nggak usah idhab bi kitabi, karena ba-nya itu dia idgham mim ya, mutamatsilain. Idhab bi kitabi. Idhab bi kitabi. Idhab bi Gaknya nggak kitabiha. Gaknya nggak kol-kola, bukan idhab. Idhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim Nggak panjang. Haknya itu nggak ada matnya nih, kolon ini nggak ada matnya. Kolon ya. Haknya ini nggak ada silahnya, fa'alqihi ilaihim. Nah. Idhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Baik, Siti Rialin, kolon wajah kedua. Idhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Baik, Shindi Khairu, Abu Amr. Baik, Abu Amr coba. Abu Amr diulangi lagi sama Sahula. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Baik. Selanjutnya Hisham Salsabila Aulia. Ada Salsabila Aulia? Enggak ada. Kemana Salsabila? Nisrina Aulia, silakan Nisrina Aulia, Hisham. Ada Salsabila. Nah, Nisrina, Ibu. Ya, Nisrina, Hisham. Idhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Oke. Selanjutnya Nadifa Ibnu Katsir. Nadifa? Iya, Ibu. Ayo silakan. Idhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Tapi tawallanya itu nggak panjang ya. Summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Ya, coba diulangi lagi sekali lagi sama tadi siapa sih Mutmainah? Ya, Mutmainah tadi ya? Iya, Bu. Nadifa ya? Mana Mutmainah Ibnu Katsir. Tadi udah ya? Belum, Bu. Mutmainah coba Mutmainah Ibnu Katsir. Izhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim thumma tawalla anhum
Summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Baik. Selanjutnya, baik, selesai Ibnu Katsir ya. Untuk hak kinayah, paham ya teman-teman ya, kira-kira ya, bagaimana cara membaca antara silah dengan yang bi'adami silah. Ya, sudah bisa dipahami ya. Pokoknya ketika misalnya silah itu menambahkan huruf mad setelah huruf haknya gitu aja. Ya, itu untuk kaidah pada hak kinayah adalah kosakatanya yang bisa kita tambahkan ya. Jadi kalian gini, karena banyak istilah-istilah dalam ilmu qiraat, boleh tuh kalian misalnya dalam setiap dalam setiap kaidah itu kalian tulis kosakata baru, misalnya yang biasa hak kinayah nih. Hak kinayah berarti ada kosakata baru atau kamus baru nih. Kamus barunya adalah ada istilah sila. Silahnya apa artinya? Nah, ditulis tuh kalian. Sila itu menambahkan huruf mad setelah huruf haknya. Gitu ya. Itu aja dalam hak kinayah. Ya, hanya silah saja. Baik. Selanjutnya saya akan bahas tentang Ibu. Ya, silakan. Ibu, maaf Bu sebelumnya. Kan kalau di sini cuma 2 permasalahan aja ya Bu ya. Terus kalau misalnya ditambahkan dengan permasalahan yang ilaihimnya Ibu, dia kan termasuk lafaz maksus. Oh iya, betul. Ya, betul sekali. Ilaihim. Nah, ilaihimnya berarti masuknya di mana? Jadi kan hanya hamzah aja yang berbeda ya Bu. Selebihnya di kasril ha. Jadi hamzah itu enggak termasuk ke indaroja Bu. Kalau Ya, ini betul. Iya, betul. Ya, betul. Berarti Yunita teliti ya. Jadi untuk masalah ilaihim ini mim jamaknya ada masalah apa di situ? Lafaz maksus. Nah, betul. Di sini kita masukkan di sini. Maaf. Nih, di nomor yang ketiga ya. Nah, untuk masalah yang ilaihim, yang lain ilaihimnya masukkan apa enggak? Bu. Masukkan Ibu. Masuk Bu. Baik. Saya lihat kalian sudah pada bagus menjamaknya ya. Bentar. Bentar ya. Untuk permasalahan ilaihim dimasukkannya di sini ya, di nomor 2 ya berarti. Yang menjamaknya nomor 3. Berarti pada lafaz ilaihim, nah bagaimana? Hamzahnya baca dengan apa? Bidomil ha wa waqfan. Nah, baik. Di sini dia ilaihim, ilaihum ya. Qalun masih dengan ilaihum ya. Kemudian Abu Amr ya. Abu Amr membaca dengan apa? Ilaihim atau ilaihim? Kasril ha. Ilaihim Ibu. Ilaihim. Berarti hamzanya di mana? Hamzanya paling bawah. Karena dia beda sendiri. Kenapa gitu. paling bawah? Beda sendiri dengan bidomil ha wa waqfan. Iya nggak sih? Kalau urutannya kan tadi boleh ini ya Bu. Ibnu Katsir itu boleh di bawah kolom 2. Kemudian Amr di bawah, nah baru habis Amr Hamzah. Kalau jadi gitu sih. Kalau enggak Hamzah di bawah kolon 2 Bu. Ya. Hamzah di bawah kolon 2 atau di mana? Hamzah di bawah Abu Amr Bu. Abu Amr. Hamzah di bawah Abu Amr. Kenapa Hamzah di bawah Abu Amr? Kenapa Hamzah di bawah Abu Amr? Karena sama itunya. Karena yang pertama sama. Yang masalah pertama sama dan masalah terakhirnya sama.
Gitu. Ya, betul sekali. Karena masalah pertamanya ini masih sama. Sedangkan pada posisi Hamzah juga, dia letaknya adalah di akhir ya. Karena masalah pertamanya sama kan kita bisa kasih item seperti ini ya. Nah, kemudian di sininya tinggal diganti ilaihum. Nah, gitu. Mim jamaknya? Mim jamaknya itu sukun, Bu. Ya, jamaknya sukun. Baik, ada lagi teman-teman yang berbeda? Silahkan, ada nggak yang berbeda? Ini Bu, apa sih? Satu lagi imamnya ini kayaknya baru 6 ya, Bu. Siapa yang belum? Yang Ibnu Zakwannya, Bu. Nah, Ibnu Zakwan di mana? Hisham, Bu. Hisham kedua. Hisham 2. Kenapa Hisham yang kedua? Karena dia sama bikasril ha ma'asilatiha, terus masalah keduanya juga bikasril ha, masalah ketiganya bisukun. Ya, betul. Berarti Ibnu Zakwan letakkan di sini ya. Hisham yang? Iya. Hisham 2 setelah Waris. Ibnu Zakwan. Kemudian Ibnu Amir di mana? Ibnu Amir kan udah ada Bu Kolun, udah ada Hisham sama Ibnu Zakwan, jadi imamnya gitu. Nggak usah di iniin, Bu. Iya nggak? Nggak usah dibawa. Diapain? Nggak usah di letakkan, Bu, gitu. Ya, betul. Berarti kalian sudah paham ya. Ini yang paham satu orang atau semuanya nih? Paham ya? Kenapa tidak dimasukkan lagi Ibnu Amir? Karena sudah ada siapa? Ada Ibnu Karena Zakwan. udah ada Ibu Zakwan. Sudah terwakili oleh dua perawinya, yaitu Hisham dengan Ibnu Zakwan. Ya, paham ya? Ada lagi nggak yang berbeda? Ibu, kalau misalnya suka bingung nih, Bu, kalau misalnya kan Hisham kan bacanya ini, terus Ibnu Zakwan bacanya ini gitu, Bu. Nah, terus imamnya itu bacanya yang mana, Bu? Apa dua-duanya gitu? Ya, jadi gini, imamnya mempunyai dua riwayat imamnya. Jadi ketika nanti misalnya ya, kalian itu nanti ketika ujian akhir tuh nanti akan ditanya gini misalnya. Bagaimana bacaan Ibnu Zakwan pada masalah fa'altih gitu. Pertanyaannya begitu misalnya. Pak Fotoni itu orangnya suka ngorek-ngorek gitu. Kalau kalian paham bagaimana posisinya, bagaimana cara menjawab dan bagaimana kaidahnya, itu pasti akan bisa. Kalian harus jawab begini. Ibnu Zakwan di mana ya? Itu kan nggak ada misalnya di buku. Nah, berarti cara jawabnya bacaan Ibnu Zakwan ya. Bacaan Ibnu Zakwan ya. Perhatikan. Bacaan Ibnu Zakwan menurut riwayat Hisham yaitu mempunyai dua wajah, yaitu dengan fa'alqihi dan fa'alqihi dengan silah. Sementara bacaan Ibnu Zakwan menurut riwayat bacaan Ibnu Amir menurut riwayat Ibnu Zakwan, tadi saya salah ngomong ya. Bacaan Ibnu Amir menurut riwayat Hisham punya dua wajah, fa'alqihi dan fa'alqihi tambah silah. Sementara bacaan Ibnu Amir menurut riwayat Ibnu Zakwan yaitu dengan hak kasroh, kasril hak dan silah. Ya, ma'asilatiha. Begitu cara jawabnya. Jadi Ibnu Amir mempunyai tiga wajah bacaan menurut riwayatnya Hisham dan menurut riwayat Ibnu Zakwan. Begitu. Ya. Jadi imamnya punya tiga wajah bacaan itu. Ya. Cuma kalau misalnya dalam ilmu qiraat ketika sudah disebutkan nama perawinya berarti imamnya sudah terwakili karena sudah riwayat sudah keluar semua. Ya, menurut masing-masing riwayat itu. Ya, paham ya? Gitu. Jadi menurut riwayat siapa? Menurut riwayat siapa? Imam itu kita istilahkan dengan bacaan. Qiraat Ibnu Amir menurut riwayat siapa? Paham ya? Baik, ada lagi? Ada lagi? Ibu tadi Ibnu Katsir bisa kan ya? Yang kalau misalnya kita letakkan setelah kolon 2 itu nggak apa-apa kan ya, Bu? Siapa? Ibnu Katsir, Bu. Ibnu Katsir setelah kolon 2. Kolon 2. Itu nggak apa-apa kan? Iya.
nggak apa-apa. Setelah misalnya kalau misalnya mau membacanya itu urutan, ya, misalnya masih, karena kan di sini masalahnya dari awal ya sudah berbeda ya, sudah berbeda dari awal. Maka kalau Ibnu Katsir mau di nomor 3 sini boleh, berarti nanti Hisyamnya di bawah Ibnu Katsir gitu. Ya, Hisyam di bawah Ibnu Katsir, berarti nanti Abu Amr mundur ke bawah. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Karena permasalahan, jadi kalau permasalahan ini dari awal udah banyak gitu ya, maka untuk peletakannya bisa juga diletakkannya sesuai dengan urutan ini. Tapi dicari yang masih sama dulu nih kolomnya dengan kolom yang kedua. Ya. Baik, ada lagi nggak teman-teman? Ada lagi teman-teman? Ada lagi yang ingin tanyakan? Silahkan. Sebelum kita lanjut ke Hamzah Mufrad. Ada lagi? Sepertinya tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya ke Hamzah Mufrad. Baik, untuk Hamzah Mufrad ya, kita lihat Hamzah Mufrad. Bentar saya share screen dulu. Ya, Hamzah Mufrad. Mana gambarnya ini? Oke, ini. Kita lihat di sini Hamzah Mufrad, ya, bahwa Hamzah Mufrad itu adalah Hamzah yang berdiri sendiri, yang mana tidak disertai Hamzah lain. Artinya tidak ada Hamzah, dua Hamzah di situ. Ya, kalau misalnya pada bab sebelumnya itu sebenarnya kalian harus belajar dua Hamzah dulu, tapi karena pembahasannya sangat panjang, jadi saya kira saya memajukan Hamzah Mufrad terlebih dahulu yang agak lebih mudah dibandingkan dengan dua Hamzah. Ya, bisa kalian lihat di sini. Kaidahnya idza sakanat fa min al-fi'il hamzatun fa warshun yuriha harfa maddin mubdila. Kalau misalnya terdapat ya hamzah yang sukun pada fa fi'ilnya, ya hamzah sukun pada fa fi'ilnya, maka Warsh itu membaca dengan ibdal, ya fa warshun yuriha ya harfu maddin mubdila. Warsh mengibdalkan dengan huruf mad yang semisal dengan harokat yang sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya dhamma berarti dengan waw. Ya, misalnya ini ya al-mu'minun ya'lamun ya ya'kulu ya itu apa namanya contoh-contohnya. Jadi al-mu'minun ya'lamun ya'kulu dan sebagainya. Ya. Saya mau menjelaskan di sini bagaimana cara membedakan antara fa fi'il, ain fi'il dengan lam fi'il. Gitu ya. Kita harus paham dulu bahwa dalam wazan fiil ya, apa sih kalau bahasa Indonesia itu
setiap kata kerja dalam bahasa Arab itu mempunyai wazan, ya. Wazannya itu fa'ala, bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula, gitu ya. Ini wazan yang biasa. Ya, setiap fiil atau kata kerja fiil madhi, jadi wazannya itu fa'ala. Ya, fa'a dengan la. Fa itu yang pertama, ain yang kedua, lam yang ketiga. Nah, cara menentukannya bagaimana? Kita lihat al-mu'minun ini asal katanya dari apa? Amana yu'minu. Berarti hamzahnya ini merupakan fa fiil, gitu ya. Jadi nggak mesti fa fiil itu bentuknya itu harus hamzahnya di awal. Kita lihat perubahannya nggak apa-apa, perubahannya dalam bentuk mudhari, ya, perubahan dalam bentuk fa'il di sini tambahkan mu'minun, ya, atau bahkan perubahannya ditambahkan fa sebelumnya, ya. Di sini kan ditambahkan fa, ya. Fa fiilnya adalah ata ya'tu, fa'tu, ya. Sini hamzahnya adalah di fa fiilnya di awal, ata ya'tu, ya. Tapi karena ada penambahan ya mudharaah sama fa mudharaah, gitu saja. Ini untuk hamzah mufrad. Jadi setiap hamzah yang sukun di fa fiil, Warsh itu membaca dengan ibdal. Lalu berikutnya ada juga bacaan imam yang lain, yaitu siapa? Yaitu As-Susi, ya. Kalau As-Susi, ya, membaca dengan ibdal ketika hamzahnya sukun, bisa di fa fiil, bisa juga di ain fiil. Jadi kalau misalnya As-Susi bisa di fa fiilnya, bisa di ain fiil. Ibu maaf, fa'il dan ain fiil ya, Bu? Kenapa? Fa'il sama ain fiilnya ya, Bu? Fa fiil sama ain fiilnya, bedanya? Cara membedakannya bagaimana, gitu ya? Cara membedakannya, kalau misalnya ain fiil itu berarti hamzahnya berada di tengah, ya. Hamzahnya berada di tengah. Misalnya seperti lafaz, kita lihat ya, di contohnya ada al-ba'sa. Al-ba'sa, ya, itu hamzahnya adanya di ain fiil, ya, ba'sa. Artinya berada di huruf yang kedua. Karena ba itu bukan merupakan huruf-huruf yang dikecualikan, gitu ya. Karena kalau misalnya seperti huruf ya, huruf nun, ya, misalnya na'kulu, yu'minun, ahruf mudharaah itu ya, ya, nun, atau misalnya ta'kulu, nah itu berarti bukan merupakan bagian dari fa'ala. Oke. Kelihatan screen saya nggak? Kelihatan, Bu. Ya. Sini ya. Nih, kita lihat. Bisa di fa, bisa di ain. Kalau yu'minun ini, ya, asal katanya apa? Asal katanya itu dari amana yu'minu. Berarti hamzahnya merupakan fa kalimah, ya, yang terletak di pada posisi fa'ala, di fa-nya. Kalau al-ba'sa itu merupakan ain karena apa? Hamzahnya terletak di yang kedua dan dia bukan merupakan fiil, ya. Kalau bukan merupakan fiil, maka huruf yang kedua ini, ya, artinya hamzahnya ini merupakan ain kalimah. Ya, kemudian lafaz ji'ta, syi'ta, gitu ya. Kita lihat, ji'ta itu asal katanya apa? Dari ja'a. Ja'a, ya. Ja'a itu kan seperti ini asalnya.
Ja'a. Kan gini ya. Ja'a. Sini ja-nya itu adalah sebagai fa, kemudian alif ini sebagai ain, hamzah ini sebagai lam. Jadi hamzahnya posisinya di lam kalimah. Jadi kalau misalnya asusi itu bisa dibaca dengan ibdal, ya bisa kemudian membaca hamzah mufradnya dengan ibdal. Kalau posisi hamzahnya itu sebagai fa fiil, sebagai ain fiil atau sebagai lam fiil. Ain fiil tuh kalau misalnya di lafaz yang ba'sa ini nih. Nah, ini berada di tengah-tengah. Nah, kalau misalnya jita asalnya dari ja'a ya ji'u. Hamzahnya itu merupakan lam fiil. Tapi kemudian karena ada perubahan ya ja'a, ja'u, ja'at ya. Kalau ada tasrif ya, kalau ada yang tahu sorof, ilmu sorof perubahan fiil itu ya karena kemasukan dhamir ta di sini maka berubahlah ja'anya jadi jita. Tapi tetap hamzahnya ini posisinya sebagai lam fiil, artinya di akhir. Ya, sebagai akhir daripada wazannya itu. Ya, sementara taknya hanya penambahan huruf daripada huruf tak mukhatabah ya. Tak orang yang diajak bicara dalam fiil madhi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya posisinya sebagai lam kalimah dibacanya jadi jita dengan warsh diibdalkan dengan huruf mat yang semisal dengan huruf yang harokat sebelumnya. Syi'ta jadi syita, kemudian faddaratum, jadi ro-nya panjang kasih alif. Kalau al-ba'sa jadinya al-basa, gitu ya. Yu'minun jadi yu'minun. Ya, itu untuk asusi. Ya. Kemudian ada lagi ketika misalnya hamzahnya itu bukan sukun. Tadi ingat yang pertama itu warash dan asusi hamzahnya sukun. Kalau warash itu hamzahnya sukun pada fa, kalau asusi hamzahnya sukun di fa, di ain dan lam kalimat. Kalau ini ya kaidah yang kedua ini hamzahnya tidak sukun. Hamzahnya itu berharokat fathah ya. Hamzahnya berharokat fathah tapi sebelumnya hamzahnya sebelum hamzah itu harokatnya adalah dhammah. Itu harus begitu. Syaratnya hamzahnya fathah sebagai fa kalimat, sebagai fa fiil dan huruf sebelumnya harus harokatnya dhammah, gitu ya. Seperti muajjalah, maka diibdalkan. Ibdalnya itu bukan dengan huruf mat. Kalau hamzahnya fathah, maka ibdalnya adalah dengan huruf waw. Muajjalah. Kemudian muadzina, ya, muadzin jadi muadzina. Yuayyidu, yuakhidukum, ya. Huruf diibdalkan dengan huruf waw. Kenapa? Karena huruf waw itu adalah huruf yang semisal dengan harokat yang sebelumnya, gitu ya. Gimana kita tahu? Ya, dirubah dulu. Muajjalah itu asal katanya apa fiilnya? Dari ajjala yuajjilu. Berarti muajjalah. Muadzina. Kenapa bisa muadzina itu dari fa fiil? Kan dia kan huruf kedua. Kita lihat asal katanya muadzin itu kan dia fa'il. Asal katanya dari adzana yuadzin. Memang harus tahu ya, harus mengetahui wazan dulu untuk mempelajari hamzah mufrad ini ya, wazan fa'ala itu ya. Jadi kalau huruf ya, huruf mim ini adalah huruf penambahan ya. Kita kalau bisa ditulis, kalau bisa kita simpulkan ya, sebelum hamzah mufrad itu ya, bagi Imam As-Susi sebelum hamzah mufrad bisa yang sebelum hamzahnya itu adalah berupa huruf mim ya, atau sebelum hamzahnya berupa huruf fa seperti fa'tu tadi, atau sebelum hamzahnya berupa huruf waw, atau sebelum hamzahnya berupa huruf ya, atau sebelum hamzah adalah huruf nun mudhara'ah na'kulu ya, kemudian apalagi tadi nu'minu, atau misalnya ta. Jadi bisa fa, bisa waw, bisa ya, bisa nun, bisa ta, bisa juga mim. Gitu ya. Jadi selain huruf-huruf itu, maka berarti dia bukan huruf-huruf yang memang hanya untuk menjadi pelengkap daripada huruf mudhara'ah itu atau dari pelengkap daripada fa'ilnya. Ya, apakah al-ba'sa ini merupakan huruf-huruf yang memang sebagai
pelengkap daripada fiilnya, bukan. Ba ini bukan, ya. Maka ba ini adalah memang bagian dari susunan katanya, maka dia merupakan bagian dari fiilnya. Baksa, ya, baksa, ba-nya fa-nya, hamzanya adalah ainnya, gitu ya. Itu untuk apa namanya, penjelasan daripada fa, ain dan lam. Kalian bisa buka lagi ya amsilah tasrifiyahnya, tuh wazan-wazan fiil itu dari bagaimana, ya. Kemudian kalau untuk hamzah mufrad kita lihat ya, hamzah mufrad yang mustatsnayat. Ya, untuk hamzah mufrad yang mustatsnayat itu ada beberapa hamzah yang memang dikecualikan ya. Beberapa hamzah mufrad yang dikecualikan oleh para imam. Kenapa dikecualikan? Karena memang sebetulnya dia di situ membaca apa namanya? Seharusnya membaca ibdal, tapi karena ada beberapa alasan sehingga mereka tidak, para ulama qiraat itu tidak akhirnya membaca dengan ibdal. Misalnya pada lafaz iwa, ya, pada jumlah al-iwa. Nah, jumlah iwa itu bisa fiilnya itu fiil mudhari, tu'wi atau fa'u. Ini fiil madhi atau ma'wakum ya. Ma'wakum. Itu berupa apa namanya? Kalau dalam wazan itu tempat ya, maf'al atau ma'wahu. Ini semuanya adalah isim apa fiil-fiil yang merupakan asalnya dari iwa. Maka di sini pada jumlah iwa, Warash tidak memberlakukan ibdalnya, tapi membaca dengan tahqiq saja, gitu ya. Kemudian asusi pada lafaz yang kedua, lafaz yang majzum hamzahnya. Majzumnya karena apa? Karena ada harfu jazm di sini, ada in tasuhum. Nah, ini harfu jazm, maka pada hamzah-hamzah yang majzum, Warash tidak memberlakukan bacaan ibdal, maka dibaca oleh asusi tidak memberlakukan bacaan ibdal, maka dibaca tahqiq saja. Seperti tasu ya, tasya atau yasya, yuhayyi, nansaha. Ini nansaha ini sebenarnya nunsiha ya, tapi apa namanya? Asusi membaca dengan nansaha. Ditambahkan hamzah di sini. Atau amlam yunabba. Nah, ini amlam yunabba, maka tidak dibaca oleh asusi dengan at-tahqiq. Tidak dibaca dengan al-ibdal, ya. Selanjutnya setelah itu jumlah-jumlah yang dikecualikan ada hamzah sukun lil mabni, hamzah sukunnya mabni ya. Hamzah sukunnya mabni ya. Di situ Imam As-Susi kelihatan nggak ininya? Apa namanya? Screen-nya kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum, Ibu. Oke, bentar. Sambil dibuka ya, halaman 166. Oke. Belum ya, belum kelihatan ya? Ya, belum. Oke, sini ya, hamzah sukun ya, yang mabni seperti lafaz hayyi, anbi ya, nabi, arjihu nih yang kemarin ya, arjih.
Lafaz asalnya arji, tapi asusi membaca dengan arjihu. Dan iqra. Kemudian lafaz tu'wihi, di sini asusi tidak membaca dengan ibdal, tapi dengan tahqiq. Atau lafaz tu'wi. Selanjutnya lafaz ri'ya, ya, tapi dibaca dengan ri'ya. Ya. Kemudian mu'sadah, ya, tetap dibaca tahqiq, bi'sa, warash dan asusi. Nah, jadi warash asusi pada lafaz bi'sa dan bi'r itu membaca dengan ibdal. Ya, jadi ada penambahan warash di sini dan asusi. Karena seharusnya warash kan tidak membaca dengan ibdal pada lafaz bi'sa. Tapi di sini untuk pengecualian lafaz bi'sa, bi'sama, bi'r itu warash dan asusi tetap membaca dengan ibdal. Meskipun dia bukan fa'fi'il ya, karena kalau warash kan harus di fa'fi'il. Ya, makanya dia masuk pada lafaz yang mustafnayat. Kemudian az-zi'bu, az-zibu, ya, itu dibaca ibdal oleh warash, asusi dengan al-kisai. Ya. Az-zibu, warash, asusi dan al-kisai. Kenapa masuk mustafnayat? Bukan dia ibdal juga, karena warashnya seharusnya tidak membaca dengan ibdal. Harusnya warash membaca dengan tahqiq karena bukan pada fa'fi'il. Sini juga al-kisai harusnya tahqiq dari ibdal. Kemudian al-lu'lu dan lu'lu. Al-lu'lu ini karena dia ma'rifah dan lu'lu dia karena nakirah. Jadi dibedakan dua. Pada dua bacaan ini maka asusi dan syu'bah membaca dengan lulu, gitu ya. Itu. Dan yang terakhir ada lafaz li'alla ya. Li'alla yaitu warash membaca dengan ibdal. Ibdal hamzahnya jadi liyalla ya. Kemudian terakhir an-nasi. An-nasi itu warash mengibdalkan hamzahnya dengan ya, kemudian idghamkan jadi bacaannya bukan an-nasi'u jadi an-nasiyu ya. An-nasiyu. An-nasiyu dan al-baqun ya pada untuk hamzah mufrad berarti membacanya dengan at-tahqiq yaitu hamzahnya tetap dibaca ya. Itu untuk pembahasan pada hamzah mufrad yang dikecualikan. Jadi untuk hamzah mufrad yang harus kalian perkuat itu adalah pada bahasan amsilah tasrifiyahnya ya, bagaimana wazan-wazan aslinya bentuk-bentuk fiil itu aslinya bagaimana, wazannya bagaimana. Kalau misalnya dia fa'fi'il berarti untuk warash membaca dengan ibdal ya. Kalau dia fa atau ain atau lam, asusi bisa membaca dengan ibdal. Kemudian hamzahnya itu harus sukun. Nah, kalau hamzahnya itu berharokat, maka hanya hamzah yang berharokat fathah saja yang nanti akan diibdalkan oleh warash, dan itu pun harus dengan syarat sebelumnya harokatnya dhammah. Ingat ya, syarat harokatnya harus dhammah. Baik. Kemudian kita akan bahas jamak yang sudah kalian lakukan ya, PR-nya itu. Baik. Pada hamzah mufrad ya. Kemarin adalah Al-Baqarah ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada permasalahan mufrad, hamzah mufrad yu'minun. Kemudian as-shalah, ini sebenarnya nanti pembahasannya di lafaz lam, al-lamat, tapi karena di buku dibahas jadi kita bahas saja enggak apa-apa. Kemudian wa mimma razaqnahum ya. Pada lafaz yu'minun di sini kita lihat hamzahnya adalah pada fa'fi'il ya. Karena ya ini merupakan huruf tambahan ya. Huruf tambahan yaitu huruf mudhara'ah, bukan bagian dari fi'ilnya itu. Ya. Jadi ya itu merupakan ya mudhara'ah, ya tambahan. Yu'minun berarti yang membaca dengan ibdal, warash dengan asusi ya. Kemudian pada lafaz as-shalah yang lain membaca as-shalah tarqiq. Kalau warash itu bacanya dengan taghlidz atau
seperti tafkhim gitu ya. Jadi bukan as-shalah tapi as-solo. As-salata. Nah, itu. Bukan as-salata tapi as-salata. Kemudian wa mimma razaqnahum ya. Pada mim jamaknya seperti biasa sukun bagi kolun dan silah juga bagi kolun. Ini nanti juga ada Ibnu Katsir ya. Kita akan lihat Ibnu Katsir letakkan di mana. Baik, kita langsung ya breakdown menjadi matriks. Pertama kolun pada hamzah mufradnya kolun membaca dengan kolun membaca dengan tahqiq dulu ya di sini di hamzah mufradnya. Alladzina yu'minun ya. Alladzina yu'minun tahqiq, kemudian lamnya itu dengan tarkib. Mim jamaknya dengan sukun. Ya. Di bacaan qalun alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qalun wajah yang kedua, karena dia sama di awal, maka kita baca dari sini saja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan warash. Ibdan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Warash. Kemudian as-susi وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Karena ibdalnya sama ya dengan warash. Jadi boleh dari وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةnya, boleh dari alladzina yu'minunnya. Ya, coba dipraktekkan untuk pembahasan hamzah mufrad yang pertama. Coba siapa yang mau baca silakan. Ayo silakan. Ada yang mau coba nggak? Saya pengen coba, Bu. Siapa tuh? Cindy, Bu. Cindy ya? Ya Cindy coba. Yang kolon pertama ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke, kolon wajah kedua. Alladzina yu'minuna. Boleh dari wamimanya saja, Cindy. Boleh nggak dari awal nggak apa-apa, karena dia sudah dari wamimah sudah bagus ibtidanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, warash. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, Asusi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Baik, coba Iin Zakiratul. Kolon. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Hilya Qayyimah, kolon wajah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, selanjutnya Warash.
dibaca oleh siapa yang belum? Farida Safitri. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, baik. Selanjutnya Asusi. Siapa yang belum saya tunjuk ya? Dibaca lagi sama Winda aja deh. Winda. Mana Winda? Ada nggak? Iya, Ibu. Winda Susi. Iya, Ibu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lagi nge-record tadi, lagi ngerekam. Kenapa? Baik, untuk hamzah mufrad yang pertama, saya kira cukup. Untuk hamzah mufrad yang kedua, ya. Ini ada contoh di kitab, kita latihan lagi di sini bacanya. Di sini ada agak lebih banyak ya permasalahannya. Ada hamzah mufrad yang pertama di permasalahannya nomor 1 hamzah mufrad. Yang kedua permasalahannya mad jaiz. Ini juga mad jaiz ya. Kalau sama masih ditulis di nomor 2 ya. Jadi nggak usah ditulis di sebagai nomor yang baru. Jadi ini nomor 1, nomor 2 ya. Nomor 2. Nomor 3 itu sebenarnya di sini nih. Bil a itu ada alif lam ta'rif di mana ada bacaan naqal di situ. Tapi belum kita pelajari ya. Tapi nggak apa-apa karena di buku dibahas, jadi kita baca saja. Tapi kalau misalnya untuk tugas nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa. Ya, kalau ada yang baru-baru ini nggak usah dikerjakan. Kemudian akhirah ini adalah apa tuh? Mad badal ya. 4 sebentar. 1 2 3 4. Ini kebalik ya, sebentar. Mad badal, kemudian ro-nya ini ada ro yang tarotik sama ro-nya itu tafkhim wabil akhirah. Maaf. Pas saya balik. Sini nomor 5 ro-nya, yang terakhir nomor 6. Nah, ini ya. Sini ya. Jadi nomor 4 itu adalah mad badal ya. Kemudian yang nomor kelima itu adalah hukum ro ya. Ro-nya ada yang dibaca tafkhim, ada yang dibaca tartik. Sini ada perubahan. Ya, sebentar. Ini nomornya terbalik ya. Oke, nomor 4 kita taruh di sini, mad badal. Ya. Kalau kalian bingung misalnya boleh di atas nomornya ini ditulis apa namanya lafadznya ya. Lafadznya apa yang menjadi permasalahan. Baik. Qolun tahqiq pada yu'minun, qasar pada mad munfasil, tahqiq juga pada ini bil a-nya. Jadi bukan bila ya. Jadi untuk bacaan pada alif lam ta'rif ini ada wajah bacaan yang pertama, bacaan yang warash dengan naql. Naql itu apa ya? Naql itu memindahkan harokat ya. Memindahkan harokat hamzah nih, harokat hamzahnya dipindahkan ke huruf yang sebelumnya huruf lam. Ya. Jadi bacanya wabila ya.
wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, karena hamzah itu ada juga bacaan mad badalnya, berarti 3 wajah nih. Ya, nakalnya wa bil akhirati 2 harokat. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Kemudian wabil nakal dengan tawasud berarti wabila akhirati, ya, bukan ro ya, tapi tarkik ro-nya. Kalau kita baca akhirati, kalau Warash bacanya tarkik berarti wabila akhirati ra berarti ra. Kemudian pada yang pulnya an-nakal dengan pul, kemudian bacaannya tarkik, ya. Kita pindahkan harokat hamzah ke lamnya. Wa bila akhirati hum yuqinun. Itu wajah bacaan nakal. Kalau bacaannya khal